Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli surin wa ma'mul salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami' usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Untuk kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala ya aliyu ra'aitu maktuban ala babil jannati anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada pagi hari ini kita masih
bisa hadir sama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan senantiasa terus dalam limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah menjalankan syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini ibu banyak amat ya. Mungkin kemarin ada Pak Wali ya. Mungkin ibu berharap, wah mungkin besok ada presiden kali nih. Nah, ramai jadinya, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah terus ya Bu. Ya emang kemarin waktu membangun ini, ya kita minta aulanya yang agak luas agar supaya bisa nampung jamaah yang dalam jumlah agak banyak gitu. Kemarin kalau hitung-hitungannya ini luasnya bisa menampung kira-kira hampir 300 orang. Cuman kata pengembangnya, Pak Ustadz ini insya Allah bisa lebih dari 300 orang. 600 masih cukup katanya. Kok bisa? Iya, duduknya pantatnya sebelah doang katanya. Wah gitu. Ya, muat. Ya mungkin kalau berdiri muat ya. Ya kalau duduknya. Tapi walaupun desek-desekan masih nyaman ya Bu? Ya nyaman. Adem ya? Ya iya pakai AC. Tapi saya tanya dah, di mana-mana ngaji ada nggak yang pakai AC begini? Di sini doang. Sombong amat ya. Nah, iya. Nah, sekarang saya tanya nih, ibu-ibu bantuin bayar listrik gak? Ya, itu kan tinggal nikmatin doang kan. Makanya ibu-ibu tugasnya apa? Doain aja udah. Doa, jangan berhenti-berhenti terus doain. Itu mudah-mudahan ini tambah berkah, tambah manfaat, terus memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Amin ya Bu. Emang tujuan niat ibu-ibu datang kemari kan emang silaturahim ya. Ya silaturahim. Saya girang. Pengurus juga semuanya girang kalau ibu-ibu pada rajin semangat silaturahim gitu. Kita lanjut ya Bu. Bacaan kita masih dalam pembahasan kitab Wasiyatul Mustafa ya, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Secara khusus, secara umum adalah buat kita semuanya. Ini bicara tentang kehinaan ya, kehinaan orang-orang yang kikir ya. Dalam pesan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aliyu, ya, wahai Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannati." Ya, jadi Rasulullah ini ceritain kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwasanya ra'aitu maktuban ala babil jannati. Ya, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi itu kan diajak ya untuk jalan-jalan. Ya, kemarin udah diceritain ya bagaimana proses awalnya dan apa sababnya kenapa Rasulullah itu di Isra dan di Mi'rajkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Isra itu adalah perjalanannya Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Lalu setelah itu Mi'raj. Ya karena memang ada dua ya, Isra dan Mi'raj. Jadi kalau Mi'raj itu artinya naik Bu. Araja ya'ruju. Itu artinya naik, tembus, naiknya tinggi sekali gitu ya. Makanya ada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka kita baca tuh. Sallu 'alan nuril ladzi arajas sama. Nembus ke langit tuh ya. Arajas sama berarti nembus ke langit. Nah Rasulullah itu ketika dimi'rajkan, dalam peristiwa mi'rajnya itu Rasulullah diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka kan dilihatin. Banyak ya. Ya dilihatin di neraka itu ada siapa aja, di surga ada siapa saja, ya. Nah, dalam satu peristiwa mi'rajnya itu Rasulullah ketika diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ngelihat tuh, ra'aitu maktuban ala babil jannati, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ra'aitu maktuban, aku melihat
tertulis, ada tulisan ya. Di mana? Ala babil jannati, di pintu surga. Jadi pintu surga itu ada tulisannya. Apa tulisannya? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wa nammamin. Nabi melihat di pintu surga udah ada udah ada pemberitahuannya tuh. Jadi nggak pakai nanya lagi. Nabi udah ngelihat, ternyata ketika Nabi melihat di pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun. Sesungguhnya kamu itu haram. Siapa? Surga itu haram. Anti muharramatun. Buat siapa? Ala kulli bakhilin. Untuk orang-orang yang bakhil, yang pelit. Wa'akin, dan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa nammamin, dan orang yang ahli menggunjing. Nammam, ya, mengadu domba, menggunjing, ngomongin orang, memfitnah dan sebagainya. Nah itu udah tulisannya, Bu. Jadi pintu surga udah tulisannya, jadi nggak usah nanya lagi. Oh ternyata surga itu adalah untuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, sehingga dengan kebaikannya turunlah rahmat Allah, sehingga orang-orang yang berbuat kebaikan tadi karena ada rahmat Allah maka dimasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang selain itu? Ya ada tulisannya udah. Jadi surga itu haram hukumnya untuk orang-orang bakhil, haram untuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan haram hukumnya untuk orang-orang yang suka menggunjing. Jadi haram. Orang-orang bakhil nggak masuk surga. Orang-orang yang durhaka kepada orang tua nggak masuk surga. Orang-orang yang suka mengadu domba, yang menggunjing itu nggak masuk surga. Udah ada tulisannya. Kira-kira ibu-ibu kalau ngelihat ya, pengumuman, ya ada tulisan gitu, khusus untuk yang 50 tahun ke bawah. Ya. Berarti yang 50 tahun ke atas masuk nggak? Ya. Harusnya paham kita kan? Wah iya kita. Kenapa ini nggak masuk ya? Oh mungkin usianya nggak sesuai, kan gitu ya. Udah lewat ini mah usianya, jadi kita nggak boleh masuk. Nah itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diajak untuk berkeliling di surga, ternyata Rasulullah ngeliat tuh di tulisan, ada tulisan di pintu surga itu ya. Ra'aitu maktuban, aku melihat tertulis ala babil jannati, di pintu surga itu anti muharramatun. Ya Nabi ngasih tahu tuh. Sesungguhnya surga itu diharamkan ala kulli bakhilin, kepada orang-orang yang bakhil, yang pelit. Ya. Ini kan orang pelit itu terbagi menjadi dua ya Bu. Ada orang-orang yang pelit terhadap sesuatu yang sifatnya wajib, dan ada orang yang pelit kepada sesuatu yang sifatnya sunnah, gitu ya. Ini yang perkara-perkara wajib aja dipelit, apalagi perkara-perkara yang yang wajib itu apa? Ya zakat, ya. Ada kewajiban zakat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, yang wajib hukumnya kalau ada orang punya harta 2,5% daripada hartanya itu wajib dikeluarkan. Dan itu juga bagi orang-orang yang ketika udah cukup haul sama nisabnya hartanya. Dan ketika nggak cukup haul sama nisab juga nggak bakal ditarik harta zakat dari mereka. Haul sama nisab menjadi syarat utama ketika orang punya harta. Ya, kira-kira kita udah cukup haul sama nisab nggak nih harta kita? Makanya perlu hitungan tuh ya. Nanti dihitung dengan kadar emas, ya beratnya emas. Ya, kalau emas kira-kira kalau dalam mazhab Syafi'i kurang lebih 85 gram emas. Kalau ibu-ibu punya simpanan emas 85 gram yang enggak kemana-mana tuh, bukan yang dipakai, yang bukan yang jadi perhiasan, yang disimpan menjadi simpanan 85 gram, itu secara nisab udah kena wajib zakat. Tapi apakah keluar zakatnya? Belum tentu. Kalau dia sudah dimiliki selama 1 tahun yang cukup haulnya, maka wajib dikeluarin. Ada orang yang punya emas 85 gram disimpan. Giliran mau 1 tahun ternyata berkurang jumlahnya. Berarti nggak wajib keluar zakat yang 2,5% tadi. Nah itu kalau emas, kalau uang bagaimana? Ya nanti dikonversi. Ya. Kalau misalkan 85 gram, sekarang harga emas 1 gram berapa? Nah?
Aida yang sering jual emas, Aida. Saya mau boro-boro jual emas kan gitu. Saya emas nggak ada, abang ada, emas nggak ada. Taruh dah misalkan sekarang 1 juta ya. Berarti kalau ada orang punya uang 85 juta. Dan uang itu bukan untuk kebutuhan sehari-harinya, itu simpenannya dong. Misalkan 85 juta dia taruh itu duit, ya disimpan, dan itu bukan untuk apa-apa tuh. Ternyata dia miliki selama 1 tahun, berarti udah cukup haulnya. Ketika sudah cukup haulnya, maka wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya. Berapa yang dikeluarin? 2,5%. Kalau 85 juta, ya uang yang dia simpan 85 juta, 2,5%-nya berapa duit? Ayo dah, hitung-hitung. Siapa yang jago matematika nih? Ibu-ibu biasanya pintar banget tuh. Kembalian kurang 100 perak aja ditagih. Saking pinternya matematika ya. Berapa duit kira-kira? Hah? Tinggal timbang berapa tuh? Hah? 200 ribuan kira-kira. Bayangin 85 juta yang keluar timbang berapa? Itu ada orang-orang yang nggak mau ngeluarin itu. Kenapa? Pelit. Takut hartanya Padahal 2,5% itu, oh 2 jutaan ya, oh ya 2 juta Anda, 2.500.000 gitu, enggak hampir. Ya kalau kita hitung 10 juta dah lebih gampang ya. 10 juta, 2,5%-nya 2,5 juta. Kalau 85 juta paling 2 juta berapa? Kira-kira 85 juta sama 2 juta banyakan mana? Kira-kira kalau duit 85 juta dikurangin 2 juta. Banyak nggak kurangnya? Paling dikit. Kalau ukuran nafsu banyak keluarnya. Tapi kalau hitungan keimanan ya nggak ada apa-apanya. Makanya kemarin ketika saya cerita bagaimana Abu Bakar Siddiq ya punya harta yang luar biasa, itu dikeluarin semuanya. Ditanya sama Nabi, ada yang engkau sisakan? Nggak ada ya Rasul, kecuali untuk Allah dan sedikit sekali untuk keluargaku. Jadi harta yang begitu banyaknya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kita ada nggak yang begitu modelnya? Bel. Itu ya. Tapi kemarin ada ya, ada beritanya itu. Ya, ada tempat yang sewanya hampir 2,5 miliar. Ditanggung sama 1 orang tuh kemarin. Dengar nggak beritanya? Punya TV kagak sih? TV. Ya. Tapi kan di medsos ada ya beritanya ya. Ini ya. Ada tempat luar biasa harus nyewa hampir 2,5 miliar. Ditanggung sama 1 orang tuh. Biar acaranya bisa berjalan dengan lancar, ya. Dia nggak pakai hitung-hitungan tuh. Ya mungkin duitnya kagak ada serinya kali. Tapi menurut saya duit yang kagak ada serinya nggak laku, Bu. Iya. Duit kalau nggak ada serinya nggak laku tuh. Tapi alhamdulillah masih ada. Di zaman sekarang ini orang-orang yang begitu ya masih banyak, alhamdulillah. Berarti dia tidak termasuk yang tertulis di pintu sorga tadi tuh. Ketika Rasulullah SAW melihat ra'aitu maktuban, aku melihat ala babil jannati, di pintu surga itu, ternyata surga itu haram hukumnya. Anti muharramatun, sesungguhnya engkau wahai surga haram hukumnya ala kulli bakhilin, untuk orang-orang yang bakhil. Bagaimana dengan yang sunnah? Ya yang sunnah banyak, sedekah, ya, infak, ya, apalagi wakaf, itu kan yang hal-hal yang sunnah lah, yang dalam kehidupan kita sehari-hari ngelihat orang, ya ketika dia membutuhkan sesuatu, ya kita tergerak hati kita untuk membantu, untuk mengeluarkan harta kita, untuk kelancaran satu program, acara dan lain sebagainya, untuk kemaslahatan umat. Ini luar biasa, Bu. Yayasan Darus Said kalau mau hitung-hitungan, ya, kalau mau hitung-hitungan ya Bu, bicara tentang operasional, kegiatan, dan apa-apa program yang harus kita laksanakan, setiap bulannya itu puluhan juta Bu harus kita keluarkan uangnya. Karena memang ketika kita punya program beras gratis untuk santri dan juga beasiswa pendidikan, ya ada beberapa
siswa-siswa yang ketika dia menempuh pendidikan akan tetapi kekurangan daripada biaya dan sebagainya, ada yang mesti kita tanggung, ya lalu kita kasih mereka beasiswanya. Lalu untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya sosial dan keagamaan, kalau mau hitung-hitungan di total-total, ini luar biasa Bu. Operasional kita itu luar biasa. Ya listriknya, ini kan listrik kita luar biasa ini Bu. Ya, di rumah kita punya listrik 900, ya ada yang 1.300, ada yang 3.600. Ini listriknya berapa ribu Bu ini. Makanya luar biasa kalau lagi membayar listrik. Makanya doain biar cepat selesai ini. Kita lagi ngurus ke PLN agar supaya dapat keringanan. Karena ini sebuah yayasan ya, kan biasanya yayasan sosial. Biasanya kalau masjid itu dapat keringanan 50%. Ya, misalkan bayar listriknya 3 juta, jadi bayarnya tibang 1,5 juta. Ya masjid, musola tuh dapatnya itu. Tapi kalau yayasan sosial keagamaan seperti ini dapat diskonnya 35%. Ya, tapi rata-rata ini kita kalau bayar listrik Bu setiap bulan 2.500.000 ini. Ini rata-rata ini kalau bayar listrik 2,5 juta. Ini kemarin 2,5 juta. Bahkan kalau ada kegiatan pengajian malam, wah itu full. Apalagi besok nih Ramadan, wah itu bayar listriknya lumayan dah. Tapi kita semuanya yakin pengurus, bismillah dah. Karena kita emang tulus ini adalah sudah diwakafkan. Kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial keagamaan yang dilakukan Darus Said, insya Allah ada aja jalan itu. Ya Allah kasih rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari yang tidak terduga-duga. Itu kadang-kadang ada ibu-ibu nganterin duit. Itu nganterin duit Bu. Ya. Saya biar lagi di mana-mana disuruh pulang. Ada apa? Ada ibu-ibu nganterin duit, saya pulang. Loh. Nah, nganterin duit dia. Bukan buat saya duitnya, buat siapa? Buat yayasan, buat operasional. Ya, kita kasih bendahara dah tuh. Ya, apalagi sekarang kan kita udah punya bimbel belajar Al-Quran setiap Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Kita tugasin ada guru-gurunya yang ngajar. Kan guru-gurunya mesti digaji. Ya lo kan kita suruh-suruh doang. Walaupun dia ngaji sama kita, taat sama guru, tuh ajarin bocah. Ya manusia biasa Bu. Ya gitu, manusia biasa. Kita punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang lain. Tuh, makanya alhamdulillah untung jamaah ibu-ibu Darus Said semuanya dermawan semuanya. Kalau ngeluarin duit kagak pakai hitung-hitungan ya. Saya ngeliat kalau di sini ibu-ibu ngeluarin duit nggak ada yang hitung-hitungan tuh. Karena duitnya udah dihitung di rumah. Di sini nggak pakai dihitung lagi udah tahu. Iya kan begitu ya. Udah dihitung-hitung dari rumah apa? Ini sebelah kanan 2.000, sebelah kiri 100-an ribu sama 50 ribuan. Udah pasti. Karena apa? Ketika memberikan sesuatu, tangan yang terbaik tangan mana Bu? Tangan kanan. Makanya duit 2.000 taruhnya di kanan. Iya enggak? Ini di kiri ini 100 ribuan sama 50 ribuan. Jadi ketika suruh ngamal, tangan terbaiklah yang akan mengeluarkan. Berapa? Makanya ibu-ibu enggak hitung-hitungan. Hitung-hitungannya di mana? Di rumah. Semua udah dihitung di rumah strateginya. Itu ngapa dia lupa ya? Satu hari dia lupa gitu, di sini 100 ribuan sama 50 ribuan, di sini 2 ribuan. Pas narok lupa, ya katanya. Tahu, pomun. Kembaliannya. Nah, manusiawi ya. Ya, tapi enggak, bukan ibu-ibu sini, sono. Gitu. Jadi yang pertama itu surga haram hukumnya buat siapa? Ya, ala kulli bakhilin. Udah dipastiin tuh. Karena nggak bakal jadi satu Bu. Ya, kata Nabi nggak bakal jadi satu antara kebakhilan dengan keimanan tuh. Nggak bisa jadi satu. Ada orang mengaku beriman tapi pelit, nggak bisa. Nggak bisa jadi satu tuh antara bakhil sama Orang kalau beriman udah pasti kagak bakhil. Orang yang bakhil udah pasti kagak nggak sempurna keimanannya, nggak bisa dijadiin satu. Makanya kalau kita disuruh introspeksi diri kita, kalau emang kita masih punya sifat bakhil, ya berarti memang keimanan kita masih dipertanyakan. Karena nggak bakal bisa jadi satu antara kebakhilan dengan keimanan. Orang-orang yang senantiasa punya keimanan yang luar biasa jauh daripada sifat bakhil. Jadi yang pertama bakhil. Udah dipastiin kagak masuk Lalu yang kedua,
Ketika Rasulullah melihat tulisan di pintu surga itu, anti muharramatun, buat siapa? Yang kedua, ala kulli aqin. Itu surga haram hukumnya bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud, ya Bu, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu Bu, di zaman Nabi, nama yang paling favorit ya di zaman Nabi itu, nama-nama yang paling favorit salah satunya adalah Abdullah, Bu. Makanya sahabat Nabi banyak banget yang namanya Abdullah, ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, namanya Abdullah tuh. Ayah Rasulullah namanya Abdullah. Itu nama favorit. Sehingga Nabi pernah berhadis dalam sebuah hadisnya, khairul asma'i Abdullah. Sebaik-baik nama adalah Abdullah. Yaitu nama yang menggunakan asma Allah. Itu paling bagus. Makanya ibu-ibu nanti kalau punya anak, punya cucu, kasih nama anaknya dengan nama-nama asma Allah, itu bagus, Bu. Dari 99 asma Allah, tuh salah satunya Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdurrahim, Abdul Razak, ya, Abdul Ghafur, Abdul Wahab. Kira-kira ada nggak anak sekarang yang namain anaknya begitu modelnya? Jarang ya, kan gitu. Kagak gaul katanya gitu. Kalau anak-anak sekarang ngasih nama anaknya dengan nama-nama yang keren-keren gitu ya. Kalau kita punya punya anak dikasih nama Abdullah, romanya jadul amat ya, kayak orang dulu gitu. Padahal itu nama yang paling disukai sama Nabi ya. Jadi khairul asma'i Abdullah. Ya, Abdurrahman. Karena ada dua sifat Allah ya, yang paling utama yaitu apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada orang dikasih nama Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, gitu, Abdul Wahab, gitu. Jangan dikasih nama Abdurrahman, ntar panggilnya Doman lagi katanya. Gitu ya. Jangan Abdurrahim, ntar panggilnya Oim katanya. Ya kan tergantung orang tuanya ya panggilannya ya. Tapi kasih nama yang terbaik tuh, Bu. Itu ternyata di zaman Rasulullah itu termasuk nama-nama yang favorit tuh. Abdullah itu. Luar biasa. Ya kalau kita sekarang anak-anak panggilnya apa? Farel. Iya. Yeah. Karel, gitu. Siapa lagi namanya? Wah. Rian, siapa lagi? Tadi kata Pak Omo namanya siapa? Blacky katanya. Bucuk lah. Guk-guk gitu mah ya. Biar keren katanya namanya dipanggil Blacky. Ulala, guk-guk gitu mah. Ya bagus ya, Bu. Jadi boleh tuh. Bagus, sunnah bahkan ya. Karena kata Nabi khairul asma'i Abdullah. Atau pakai nama-nama Nabi itu bagus. Nama-nama Nabi pakai tuh untuk nama-nama anak kita. Kasih nama Yusuf ya. Kasih nama Yusuf anaknya biar supaya kayak Nabi Mustahil katanya. Saya pengen kasih nama anak saya namanya Muhammad Yusuf. Biar gantengnya kayak Nabi Yusuf, mustahil, Bu. Bagaimana cetakannya soalnya kan gitu ya. Ya nggak mungkin bisa gitu. Ya tapi minimal akhlaknya seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Muhammad SAW tuh. Kasih kan nama itu doa ya. Jadi ketika ada nama melekat kepada seseorang, ya ternyata nama itu adalah doa gitu. Jadi kalau ada orang dikasih nama dengan nama-nama terbaik, itu orang tuanya lagi ngapain? Lagi doain kepada anaknya. Tuh, makanya kasih nama yang bagus-bagus. Ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau anak kita kasih nama dengan nama-nama malaikat, boleh nggak? Gitu ya. Ulama memang ada yang memakruhkan gitu ya. Makruh gitu ya. Sebagian ada yang memakruhkan. Jadi kalau ada anak dikasih nama dengan nama malaikat, itu sebagian ulama memakruhkan nama dengan nama malaikat gitu ya. Ada orang namanya Jibril. Ada ya? Ada yang namanya Muhammad Jibril. Itu Jibril pas udah gede jadi security, Bu. Nah, orang di kampung kan nanya nih di komplek nanya, Pak, malam ini yang jaga siapa? Jibril. Wah, aman dah katanya. Kalau kampung kita dijagain Jibril aman katanya. Tuh. Bagus ya.
tapi makruh saja gitu ya. Nah itu ada yang namanya Malik, kan itu nama malaikat, itu Malik yang merujuk kepada nama Allah, Ridwan yang merujuk kepada nama Allah, bukan kepada nama malaikat tuh ya. Asal jangan Israel aja ya. Israel orang. Israel, siapa Israel? Cabut nyawa. Biar keren, biar berwibawa katanya, biar ditakutin orang, ya kasih nama anaknya dengan Muhammad Israel. Wow, serem amat ya gitu Israel. Kan pernah ya, ini ada engkong punya cucu pertama nih. Biasanya engkong kalau punya cucu pertama kan luar biasa ya. Engkong kakek itu sama cucu sama anak sayangan mana? Pasti sayangan sama cucu. Apa-apa nih bakal cucu. Lagi bulan punya cucu ya bakal anak. Tapi kalau udah punya cucu anak kalah dah udah. Ya. Makanya kalau udah ada cucu udah habis dah anak dah. Ya. Ini cucu pertama, engkong saking girangnya. Biasanya orang tua saking girangnya punya cucu pengen banget punya apa? Punya peran. Buat siapa? Buat cucunya. Ini udahan waktu melahirkan, itu biaya persalinan engkongnya semuanya yang biayain. Satu hari ketika itu lahir ya, cucu pertama, dia ngomong ke anaknya, Tong, nanti kalau anak lu lahir, Baba yang ngasih nama ya. Kata anak, lo jangan Mbak, ini kan anak saya. Lu bagaimana sih? Beranak apa semuanya kan gue yang biayain. Wah, bangkit nih engkongnya kan gitu. Kata anaknya, biarin dah katanya, kalau emang Baba yang mau namain. Emang mau dinamain siapa Mbak? Nanti anak lo kalau lahir laki-laki, gue mau kasih nama Israel. Lah, ya udah dah, dia nurut aja dah. Ini anak nurut aja sama Baba, karena emang semuanya ya babanya yang biayain. Ya udah biarin dah, takut ngapa-ngapa dia sama babanya. Mau dikasih nama Israel. Israel beranjak gede ya, ya 2 tahun. Kan rumahnya misah ya sama engkong. Rumahnya misah tuh, dari rumah jauh. Jadi engkongnya di Cinere, itu cucunya tinggal di Gandul. Gitu. Satu hari ini engkongnya sakit. Ya. Engkongnya sakit. Sakit namanya udah sakit. Udah apa namanya? Udah payah dah. Udah di tempat tidurnya udah payah dah gitu. Itu apa namanya? Neneknya ya, empengnya. Ya kan biasa ya, orang perempuan kalau ngerawatin orang laki lagi sakit ya, ya satu sisi sabar, satu sisi gregetan juga. Ini ya, aki-aki kalau lagi sakit ada aja maunya kan gitu. Udah dibawa rewel dah. Ya karena kita merujuk kepada apa? Merujuk kepada surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang dikasih umur panjang, nunakishu, sejatinya hakikatnya dia lagi diapain? Dikurangin Bu. Makanya orang kalau umurnya makin apa? Makin panjang makin tua. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Orang yang ketika dikasih umur panjang sebetulnya dikembalikan lagi seperti anak kecil ketika dia baru lahir, baru anak-anak tuh. Afala ya'qilun, apakah engkau tidak memikirkan itu? Makanya orang tua itu wajib hukumnya kita taati sampai kapanpun, karena memang orang ketika udah tua pun kembali lagi seperti anak-anak. Orang tua kalau mintaan kayak sengke. Ya ada juga gitu ya. Gak ngerti. Emang begitu secara psikologis, orang yang sudah tua itu ya wajib kita taati dan senantiasa. Orang tua itu gak pengen apa-apa Bu. Coba ya. Orang tua itu gak pengen apa-apa. Orang tua itu pengen diapain? Pengennya didengerin, diperhatiin. Makanya kalau orang tua lagi ngomong, dengerin. Ya, orang tua itu nggak pengen apa-apa, pengennya didengerin doang, curhat doang, cerita dia. Ketika dia cerita, dia seneng, dia girang, didengerin, gitu ya. Makanya kadang-kadang ada orang-orang tua yang ketika ngomong kagak didengerin, makanya apa? Darahnya naik tuh, tinggi. Orang tuanya belum ngomong apa-apa, baru cerita doang. Ini anaknya, mah, jangan pakai dipikirin, kata begitu. Iya memang kayak begitu, tapi kondisinya beda Bu. Orang tua kalau lagi cerita kita dengerin dulu, itu dengerin, kita pules dah. Kagak ada hormatnya orang tua lagi ngomong, lu tidur. Itu ya, iya. Makanya kita juga kudu paham, nih anak
cucu kudu paham kondisi orang tua gitu ya. Orang tua itu banyak pikiran bukan karena kurang harta, bukan Bu. Orang tua itu banyak pikiran karena apa? Ya, anak ada sesuatu yang ketika dia pengen ungkapkan, nggak bisa diungkapin, nggak ada yang bisa diajak untuk cerita. Kayak kalau orang tua lagi cerita, dengerin. Walaupun kita nggak ngasih solusi, dengerin aja. Kadang-kadang kan anak juga kita nggak bisa ngasih solusi. Ya mak, saya juga bingung ini. Saya belum pernah ngalamin yang kayak begini. Ya minimal dengerin aja udah, dengerin. Ya udah mak, kalau begitu kita nangis sama-sama dah katanya. Gerung-gerung berdua dia. Ya, minimal ada teman cerita. Gitu. Kalau orang tua dulu ya apa? Gunteng. Apa gunteng? Ya, dulu orang tua dulu kan kalau sedekah ada kamar khusus ya. Kamar apa? Pangkeng. Kira-kira yang duduk, yang diam di kamar pangkeng itu nenek-nenek apa perawan? Iya begitu. Di kamar pangkeng nenek-nenek. Ngapain dia? Ngobrol. Bukan, beda Bu. Antara ngobrol sama gunteng beda Bu. Kalau ngobrol itu emang benar-benar ada apa? Ada reaksi ya. Iya, ada apa namanya? Arus bolak-baliknya dia ngomong dicerita. Tapi kalau gunteng kadang-kadang yang ngomong tibang satu, yang satu apa? Riup-riup, merem. Maka dengerin. Ntar hilang gitu suaranya ya. Ntar ada lagi, kan begitu ya. Ini ngalamin kagak? Saya mengalamin masih. Ya waktu ada sedekah itu, nyai ada kamar pangkeng. Kamar pangkeng itu tempat apa? Wah, kita kalau masuk kamar pangkeng kenyang. Lah iya, lah uli, dodol, apa semua makan di situ, rengginang apa segala. Itu kita juga nggak bisa bebas di ruangan itu karena apa? Ada 2 malaikat penjaga. Ya itu nenek-nenek lagi gunteng berdua. Lu ngapain? Kan begitu ya. Itu nenek-nenek ngapa galak amat ya. Kita timbang ngintip doang. Saya lagi nyari siapa? Nyari emak. Emak saya kemana gitu ya. Baru ngintip doang. Ngapain lo katanya? Emak saya kemana katanya. Kagak di sini, malu di sono kali. Ngosor galak amat itu. Takut banget itu uli kita ambil. Ya gitu ya. Begitu nggak? Iya itu. Gunteng namanya itu ya. Gunteng. Ya orang tua begitu doang seneng dia. Bahkan kadang-kadang walaupun ada pembicaraan antara 2 orang ini, kadang-kadang pembicaraannya kagak nyambung. Emang apa? Yang satu udah budeg. Iya kan? Ini yang satu ngomong kemana, yang satu ngomong kemana. Emang udah kagak denger. Tapi yang jadi saya heran, ini nenek-nenek kalau gunteng, lah kan kuping udah kagak denger ya. Itu kalau ngomong apa bebisik. Ya. Kita punya mau emang kalau udah kagak denger ngomong biar kuatan. Ini kagak malah bebisik. Ya. Emang gitu ya. Cakep banget ya orang dulu, luar biasa tuh. Tapi jauh sama apa? Jauh sama stres. Karena masih apa? Masih ada orang yang diajak cerita. Walaupun ketika dia cerita kagak nyambung. Nyambung diceritain apa, ngomong apa nih, jawabnya apa kan gitu ya. Sampai di mana jadi itu ya? Ya. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Hilang ya. Lupa nih sama utang nih. Alhamdulillah lupa sama utang. Alhamdulillah iya. Ya kan orang kalau datang ke majelis jangan ditakut-takutin. Orang kalau datang ke majelis itu girangin mereka. Ada orang datang ke majelis takut-takutin. Hati-hati Bu, neraka tuh. Neraka pokoknya. Bidah itu, neraka. Orang datang ke majelis takut-takutin. Pulang ngaji dia nunduk aja. Ditanya sama orang, lu ngapa pulang ngaji? Duit lu hilang katanya. Ya, orang ditakut-takutin. Orang datang ke majelis itu jangan ditakut-takutin. Ajak gembira mereka. Tawa begini kan enak ya. Lupa sama utang kan? Iya itu. Iya, tetap aja ya. Gitu. Nah ini ketika orang tuanya datang, ya ketika orang tuanya sakit, ketika dia sakit, engkongnya sakit nih,
Yang ngasih nama anaknya tadi Izrail itu sakit ya. Ketika dia sakit, ini istrinya bilangin. Ini suaranya kecil lama-lama ya. Ini jangan-jangan Ini sabotase. Jadi saya nyeritain nenek-nenek, dia ada yang kesel. Ada yang kesel ya. Biasa ya. Ya begitu dah. Bu, makanya kita nih orang hidup jangan berharap semua orang itu bisa senang sama kita. Jadi gitu. Walaupun kita berusaha romannya udah jadi bener banget, jangan berharap semua orang itu bisa suka sama kita. Ada orang yang resep banget sama kita, ada. Ada orang yang gedeg buat sama kita, ada juga. Itu emang ujian kita gitu. Makanya kita nggak boleh sombong gitu ya. Walaupun yang kita omongin sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, nggak semuanya orang ketika dikasih omongan kebenaran kebaikan itu seneng, nggak semuanya begitu. Ini buktinya saya ini. Ya. Nah ini kan tempat saya ya. Ibu datang ke sini. Saya cerita, lagi ngomong mikir kecil. Ngomongin dia kali. Gitu ya. Padahal saya nggak bermaksud begitu, enggak. Ya Allah, salah apa saya ini, ya Allah. Ya. Itulah. Iya. Terus ya. Ini terakhir ya. Jadi minggu depan kita tawakuf ya. Ya karena ini terakhir, insya Allah sampai jam 12 kita hari ini. Ini kan belum hatam ya. Kita hatamin semua itu sampai habis itu kitabnya. Gitu. Ya kalau yang ada acara boleh pulang duluan, gitu. Pokoknya ntar sampai jam 12 ini. Jadi karena memang dia terbaring sakit, ini bininya ya namanya orang tua sakit ya. Anak pengen nengokin, cucu pengen nengokin gitu ya. Ini anak cucunya yang tadi dikasih nama Izrail, dibilang bapaknya, "Nak, kita ke rumah Engkong hari ini." Ngapa? "Engkong kabarnya sakit gitu. Ayo kita tengokin Engkong, ayo," katanya bilang. Ketika anaknya dan cucunya itu datang, ya kan? Di depan tuh udah gerayangan ya. Apa gerayangan, Bu? Bukan gentayangan, bukan. Gentayangan sama gerayangan beda. Ya dari dalam rumah tuh ya kelihatan itu dari jendela. Ya walaupun ada hordengnya tapi kelihatan juga. Kata empengnya nih, lah cucu itu. Nah ini kan emang engkongnya lagi sakit ya, dibangunin. Kong bangun. Kong bangun dulu Kong katanya. Kenapa? Ono Izrail datang katanya. Engkongnya mati Bu. Mati. Jadi dia sangka yang datang itu malaikat. Padahal yang datang siapa? Makanya kalau ngasih nama anak yang beneran dikit. Itu gara-gara salah ngasih nama jadi apa? Mati gara-gara Kong Izrail datang. Harusnya dia ngasih taunya apa? Kong cucu datang gitu ya. Tapi memang cucu namanya Izrail. Kong Izrail datang mati engkongnya. Gara-gara salah ngasih. Nah, itu ya. Jadi memang nama itu kalau kata orang barat ya, orang barat ngomongnya apa? Apa arti sebuah, jangan diikutin itu mah. Iya, itu orang barat omongannya begitu, apa arti sebuah nama. Dalam Islam, nama itu sangat punya nilai luar biasa. Karena apa? Nama itu bukan hanya sebutan yang melekat kepada seseorang, nama itu adalah doa. Jadi orang kalau dikasih nama dengan nama tertentu, yang melekat pada dirinya adalah doanya juga. Kalau dikasih nama Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih, mudah-mudahan nanti dia udah gede, jadi orang yang luar biasa, punya sifat punya sifat kasih sayang. Tuh, begitu. Kasih nama siapa? Fatimah. Doanya supaya mudah-mudahan dia menjadi perempuan yang salehah seperti putri Rasulullah SAW. Ada orang dikasih nama siapa? Asia. Dikasih nama Asia. Asia siapa? Istri Fir'aun. Mudah-mudahan dia menjadi perempuan soleha yang kesabarannya seperti Siti
Asia. Tuh, begitu ya Bu. Aisyah, Asia, Khadijah, Fatimah, ya, Suaibah, ya, kasih nama-nama yang terbaik kan gitu. Agar supaya ada melekat doa yang baik juga kepada si anak tuh, kasih nama yang terbaik. Udah jangan tawa mulu, nangis ntar. Nah ini kata Abdullah bin Mas'ud, ya. Ya, jadi nama favorit itu adalah Abdullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu adalah termasuk daripada sahabat-sahabat Nabi yang masuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Apa Bu as-sabiqunal awwalun? Masih ingat? Apa as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah golongan sahabat yang pertama masuk Islam. Yang awal-awal masuk Islam namanya as-sabiqunal awwalun. Ya, kalau hitungan pertama banget masuk Islam ya Abu Bakar, urutan pertama tuh. Dari golongan laki-laki dewasa. Kalau dari golongan anak muda Sayyidina Ali. Dari golongan perempuan Khadijah yang masuk Islam. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud termasuk juga adalah golongan as-sabiqunal awwalun nomor 6. Urutan ke-6 dia masuk Islam itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dulunya sebelum masuk Islam kerjaannya mengembala kambing. Ya, kerjaan gembala kambing tuh. Ada kambing siapa dia ngembalain, ntar diupahin, digaji. Tapi setelah dia masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud lebih banyak waktunya dicurahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu dikasih gelar Shahibus Sirri Rasulillah SAW. Orang yang paling banyak tahu rahasia dari Nabi. Karena apa? Kesehariannya dia bersama-sama Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau istilah sekarang aspri dah, ya. Asprinya Rasulullah. Apa? Asisten pribadinya. Jadi Rasulullah kalau mau kemana-mana, ini Abdullah bin Mas'ud yang nyiapin. Ya, nanti nyiapin sandalnya, nyiapin bantal Rasulullah ketika mau ingin duduk bersandar, gitu ya. Kalau di dalam tradisi pesantren ada tuh ya, santri yang ngabdi kepada kiai, ngajinya mah nggak terlalu rajin, tapi karena takzimnya sama kiai, dapat keberkahan dari kiai. Nah itu Abdullah bin Mas'ud salah satunya sahabat yang mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW, karena begitu dekatnya dia dengan Rasulullah. Tiap hari itu, sehingga rahasia-rahasia yang sahabat lain kagak tahu, Abdullah bin Mas'ud tahu. Tapi karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang luar biasa, ya, cerdasnya dan keingintahuannya tentang ilmu yang didapatkan dari Rasulullah itu melebihi daripada sahabat-sahabat yang lain. Seringkali Abdullah bin Mas'ud itu nanya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Padahal kan harusnya nggak usah pakai nanya ya. Tinggal ngapain? Ngelihat aja. Ngelihat siapa? Ngelihat Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah tinggal dilihat. Karena setiap hari mendampingi Rasulullah. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu orang yang tidak pernah puas dengan ilmu. Kesempatan yang baik itu diambil oleh Abdullah bin Mas'ud ketika ngobrol sama Rasulullah. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Sering nanya tuh. Nah, ada pernah sahabat Abdullah bin Mas'ud ini nanya ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu syai'in ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan banyak ya. Rasulullah nyontoin mau tidur, bangun tidur, ya, mau aktivitas, mau makan, amalan-amalan yang luar biasa. Tapi dari sekian banyak amalan itu, Abdullah bin Mas'ud pengen tahu kira-kira amalan yang paling luar biasa. Sehingga ketika dia melakukan amalan itu, amalan apa itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pengen juga begitu ya. Ada amalan-amalan kita setiap hari yang kita lakukan, tapi ada amalan yang paling prioritas sama kita. Nah ini Abdullah bin Mas'ud pengen tahu. Nanyalah kepada Rasulullah. Makanya dijawablah oleh Rasulullah. Ini ada 3 jawaban dalam hadis ini, ya, yang ketika Abdullah bin Mas'ud itu tanya kepada Rasulullah SAW,
yang pertama Rasulullah jawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat di awal waktu. Salat udah luar biasa ya. Orang salat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah salat. Tapi ada lagi salat yang paling dicintai oleh Allah. Apa? As-salatu ala waqtiha. Yaitu salat di awal waktu. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita emang diujinya begitu ya. Ya udah masuk waktu, kerjaan kita belum selesai. Nyelesain pekerjaan apa salat? Selesain kerjaan dulu, tanggung dan sebagainya. Emang ujian kita. Padahal Nabi udah ngasih tahu as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu itu menjadi amalan yang sangat luar biasa. Ujian kita itu. Siapapun pasti akan diuji dengan itu. Ya, mau salat ini belum rapi, ini ya. Karena memang kita kadang-kadang sulit ya untuk memanage waktu kita ya, kan itu. Kalau bicara sibuk, orang semuanya sibuk. Ya. Jadi bohong kalau ada orang bilang, saya nggak sempet, saya sibuk. Lu ngapa sih kalau diajakin ke majelis ta'lim nggak pernah mau, sibuk banget. Bohong itu Bu. Karena apa? Kita semuanya punya waktu yang sama. Tanya ibu-ibu, waktunya berapa? 24? Sama nggak? Ada nggak yang berbeda? Nggak ada. Berarti kalau ada orang yang sibuk banget, dia tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Karena waktu kita sama semuanya. Kecuali ada orang yang bilang, saya sibuk banget, dia cuma punya waktu berapa? 12 jam doang. Ada nggak? Nggak ada. Waktu kita semuanya sama 24 jam. Tinggal kita ngatur waktunya itu. Kalau kita bisa kita atur kan bisa. Ini waktunya ngaji, ini waktunya silaturahim, ini waktunya ya healing. Apa healing? Ya, lah iya kan. Kan bisa kita atur kan? Ya emang kadang-kadang itu susah. Yang memanage waktu emang itu yang susah. Apalagi memanage waktu salat kita. As-salatu ala waqtiha adalah amalan yang luar biasa. Lalu Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasul? Selain daripada salat di awal waktu. Apa kata Nabi? Amalan yang paling dicintai Allah setelah salat di awal waktu adalah birrul walidaini. Bakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuh diiringin perintah untuk menyembah kepada Allah, diiringin dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi nol nilainya kalau ada orang mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasa, tapi sama orang tua durhaka, enggak ada nilainya, Bu. Makanya dalam ayat itu diiringi itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi perbuatan baik kita kepada kedua orang tua itu sangat menentukan diterima atau tidaknya amalan kita kepada Allah. Makanya surga itu haram hukumnya dimasukin sama siapa? Orang yang ketika itu tidak berbakti kepada kedua orang tua. Akun. Akun itu artinya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Baik ketika dia masih hidup ataupun ketika sudah meninggal dunia. Karena perintah berbakti kepada kedua orang tua enggak pernah putus sampai kapanpun. Walaupun orang tuanya udah meninggal dunia. Orang udah meninggal dunia, orang tua kita udah meninggal dunia, kewajiban kita bakti sama orang tua tetap ada nggak? Ada. Ngapain? Doain. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apanya? Ampunannya. Makanya kata Nabi, salah satu baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yaitu mendoakan kepada keduanya dan memohonkan ampun kepada Allah. Doain. Kan doain bukan malam Jumat doang ya. Ya, setiap hari bahkan habis selesai sholat kita ngapain? Ya, doain. Allahumma gfir lana dzunubana waliwa. Yang kita mintain ampun bukan kita doang tapi orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, semuanya kita mintain ampun. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Al-ahya'i minhum wal, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Doain.
Apalagi sekarang nih, udah masuk bulan Sya'ban. Udah masuk nih. Sekarang tanggal 1 nih bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah sering kita sebut dengan bulan Roh. Ya, bulan arwah. Karena apa? Bulan Sya'ban kita diperintahkan untuk senantiasa memperbaiki silaturahim kita. Bukan hanya kepada yang hidup, silaturahim kita harus kita perbaiki juga kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya ada yang namanya bulan rohan. Tuh. Semalam rohan tuh di rumah Empeng. Perdana tuh, masuk bulan Sya'ban. Dari kemarin dia nanya, malam minggu udah masuk tanggal 1 belum? Udah Peng. Dateng dah saya. Lah saya pulang kagak kuat ngangkat itu berkat. Ya. Makanya saya kalau bulan Sya'ban, bulan Roh begini jarang makan nasi, Bu. Makannya berkat doang. Ya. Karena emang apa ya? Ini masuknya bulan Roh, artinya apa? Kita disuruh silaturahim kepada orang-orang yang sudah meninggal, orang tua kita salah satunya. Jadi jangan kita ngapain? Durhaka kepada kedua orang. Karena orang yang durhaka kepada kedua orang tua haram hukumnya masuk ke dalam surga. Nah, yang ketiga adalah namam. Namam itu apa? Orang yang suka menggunjing, ya. Orang yang suka ngomongin orang, gitu ya. Nabi pernah lewat di antara dua makam, dua kuburan ya, bersama-sama dengan para sahabat. Nabi ngapain? Matahin pelepah kurma yang masih basah diambil. Ditaruh di atas makam itu. Ternyata makam itu orang yang dikuburkan di dalamnya lagi disiksa. Ya, disiksa tuh. Ya karena Nabi punya mukjizat itu ya, bisa tahu. Orang yang di dalam kubur itu ternyata lagi disiksa di dalam kuburnya. Karena memang siksa kubur itu nyata. Jadi orang bisa mendapatkan nikmat kubur dan bisa juga mendapatkan siksa kubur. Makanya kita minta sama Allah kuburan kita apa? Raudhah min riyadil jannah. Jadi taman surga. Karena emang orang di dalam kubur itu bisa jadi mendapatkan nikmat dan bisa mendapatkan Percaya nggak? Kalau nggak percaya mati dah. Kayak rasain. Nah ternyata ini lagi diadab. Nabi naruhin itu pelepah kurma yang masih basah. Nah ini makanya kita sunnah kuburan kita ditanemin pohonan. Kenapa? Pohonan itu senantiasa berzikir, memohon ampun, meringankan siksa orang yang di dalam kubur. Lalu Nabi ditanya, itu sebab apa dia disiksa? Kata Nabi, dia disiksa bukan perkara-perkara yang sangat berat, tidak. Yang satu disiksa karena urusan kencing. Ya. Urusan dia toharoh. Ada orang ya dalam riwayat disebutkan ketika dia kencing kagak cebok, ya. Atau ketika dia cebok kagak bersih. Diadab tuh di kuburan. Makanya kalau cebok biar bersih, Bu. Ya. Iya, karena itu berkenaan dengan kesuci. Perintah agama untuk senantiasa mensucikan diri kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Senantiasa membersihkan diri kita. Yang satu lagi disiksa sebab apa? Karena namimah. Orang yang menggunjing, mengadu disiksa sama Allah Subhanahu wa taala di kuburan. Tuh. Bahkan di pintu surga tertulis orang-orang yang namam, orang-orang yang menggunjing, orang-orang yang mengadu domba itu haram hukumnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat buruk. Dari dijauhkan kita dari bakhil, dijauhkan kita dari durhaka kepada kedua orang tua, dan dijauhkan kita dari namimah, menggunjing dan mengadu domba. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniya'il mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظ لنا فإنك خير الحافظين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها.